Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya atas nama Indra Wijaya dari Pandeglang, Banten. Video ini khusus buat Mas Marcel ya, pesulap merah. Pesulap merah yang konon katanya, dan saya lihat sendiri di dalam video itu bahasanya kita tidak boleh, seolah-olah tidak boleh percaya dengan syariat-syariat yang ada di perguruan Al-Hikmah atau di perdukunan. Jadi perdukunan itu harus tahu, dukun itu kata bahasa orang dulu, bukan orang sekarang. Tetapi dukun, bahasa dukun di zaman sekarang ini bisa atau kita sebut orang dukun itu seakan-akan orang benci, orang pembenci, orang penjahat, orang musyrik. Sebenarnya apapun yang kita, profesi kita apapun itu, kita harus menghargai. Yang penting gimana caranya kita lakukan itu. Profesi kita gimana caranya kita itu melakukannya dengan baik. Ya perdukunan kalau untuk menolong orang, mengobatin orang ya tidak jadi masalah. Di budaya kita di tanah Jawa ada pengobatan tradisional, pengobatan leluhur, bukan ilmu kedokteran. Ada. Itu banyak yang yakin. Dan tidak boleh dibantai. Emang itu udah ada dari dulu. Sebelum ilmu kedokteran masuk ke Indonesia, ilmu tradisional atau ilmu-ilmu alternatif itu udah ada, pengobatan alternatif. Jadi kamu harus menghargai. Untuk Mas Marcel, pesulap merah, orang Cina. Setiap perguruan Al-Hikmah memiliki ilmu kanuragan atau ilmu batin atau ilmu sebagainya. Itu bukan hanya hasil trik. Kita hasil puasa, dididik kita puasa untuk belajar ibadah. Dididik kita beramal atau berwiridan di dalam sholat, itu untuk ibadah, untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan merasa benar bisa membongkar semua, bongkar semua ilmu perdukunan atau ilmu Al-Hikmah atau ilmu pengobatan yang lainnya. Dia anggap kamu bohong. Kamu anggap bohong semuanya. Kamu pakai ilmu biologis, mungkin pelajaran kamu beda dari luar negeri barangkali. Kita mau orang kampung. Mas. Saya mau ngomong ke belepotan orang kampung. Cuman saya lihat, kesel banget. Kamu itu pelecehan. Kenapa saya bilang pelecehan? Kamu bacaan harus berapa kali, berapa kali. Emang apa sih? Kita baca itu sebuah doa kok. Kita memuji dan mengagungkan Yang Maha Kuasa. Mau semakin banyak semakin bagus. Jadi kamu harus menghargai. Di tanah Jawa itu ilmu kayak gitu itu udah dari dulu. Di tanah Jawa ini bahkan di seluruh Indonesia itu udah paling banyak daripada orang luar negeri. Ilmu santet, ilmu pelet, ilmu segala-gala. Ya sekalipun menurut kamu itu bohong,
Tapi kami merasa benar apa yang kita lakukan di perguruan kita itu merasa benar. Jadi Bang Marcel atau Mas Marcel Singko, hati-hati kalau ngomong ya. Saya mah cuma ngingatin, jangan sekali-kali melecehkan atas nama paranormal. Paranormal kita beda guru, beda ajaran, beda pemahaman. Kamu bisa mematahkan besi, bisa nusuk jadi kebal, atau bisa jalan di atas beling. Itu kan pelajaran kamu, itu tidak sama. Tidak sama. Pelajaran kamu mungkin di Cina, pelajaran kamu mungkin di luar negeri, Yahudi kamu. Pelajaran kamu itu enggak sama. Pelajaran kamu mungkin ada trik, ada cara lain. Ya kita berbeda. Kita hasil ilmu kontak itu hasil dari puasa. Akhirnya kami meyakini bahwasanya Allah mengabulkan syariat kita. Beda dengan Kanjeng Nabi. Kamu bahas Kanjeng Nabi Muhammad yang katanya ditusuk aja bisa tembus, segala bisa tembus. Itu beda, perbedaan. Kenapa saya bilang beda? Kanjeng Nabi Muhammad itu ada penjelasannya. Tanya sama ahlinya. Kenapa Nabi Muhammad seperti itu? Tanya kenapa. Jadi jangan asal menilai. Kita nggak bisa langsung. Bisa langsung. Cuman kita siapa? Bukan hanya ilmu Islam atau ilmu al-hikmah dengan ayat ini, baca ini, bisa ini, bisa ini. Sama. Ilmu leluhur. Ilmu kalau di Sunda tuh namanya jongjowokan, di Jawa tuh namanya kejawen. Ada mantra untuk anu. Bacaannya doa untuk keselamatan tuh ada. Jadi kamu menilainya itu jangan hanya sisi menurut pandangan kamu aja. Menurut pandangan kamu itu begitu. Kamu tanya orang. Misalnya apa yang kamu gak suka dengan orang itu, kamu langsung datengin. Tanya tuh. Buktiin. Di tanah Jawa itu banyak orang sakti. Kamu bilang itu gak sakti. Kata siapa gak sakti? Ya sakti lah. Kamu juga sakti. Kamu juga sakti. Mungkin cara kamu untuk bisa seperti itu beda. Bedanya bukan hasil tirakat puasa atau wiridan, mungkin dari sekolah atau dari apa. Tapi tetap kamu sakti. Jangan jatuhkan orang. Kalau kamu masih seperti itu, saya khawatir seluruh spiritual yang ada di Indonesia, Nusantara akan memusuhi kamu. Memang benar di spiritual atau di ilmu perdukunan itu banyak penipuan, banyak segala-gala. Mungkin ada. Tapi kamu jangan samakan orang membaca ayat ini bisa ini, itu bohong. Ya, dengerin ya. Kamu itu benar-benar melecehkan. Kamu itu mungkin saya kira kamu itu numpang terkenal. Kamu itu numpang terkenal. Biar kamu terkenal itu caranya begini. Tapi akhirnya kamu nanti mati, mampus dengan orang yang gak suka sama kamu. Jadi lebih baik kamu itu gak terkenal, mas. Yang penting kita selamat. Keselamatan itu tergantung kita. Dan begitupun paranormal, banyak yang jahat, banyak yang segala-gala. Saya menghimbau, jahat dan orang baik itu udah kodrat, itu sudah berdampingan, ya, itu udah berdampingan. Jadi kita itu harus mengerti tentang itu. Karena kenapa di zaman Kanjeng Nabi Adam ada jin berjanji kepada Allah akan menggoda seluruh keturunan Nabi Adam. Artinya orang jahat itu atau orang
bersifat setan itu nggak bakalan berhenti-henti selama jin itu masih ada. Tetapi tidak kamu samakan dengan orang yang spiritual, yang baik, dengan cara ini, dengan cara ini. Jangan anggap cara kamu itu paling benar. Kamu jangan sampai orang itu bergetar untuk menyerang kamu. Kamu itu udah melecehkan segala-gala, udah melecehkan ayat, udah melecehkan perguruan silat. Saya lihat kamu lecehkan perguruan apapun, biarin, hargai. Jangan bilang pembodohan. Justru saya anggap yang nonton kamu dianggap baik itu pembodohan. Kamu itu sebuah doktrinan agar kami tidak percaya dengan ayat-ayat kitab suci. Karena saya kira itu begini, dengan saya mengamalkan ayat-ayat kalamullah, saya akan lebih yakin, saya akan lebih percaya. Saya akan lebih percaya. Saya akan lebih percaya dengan adanya kekuatan Allah, adanya ilmu Allah, adanya gaib. Kami dengan cara itu, kamu jangan usir, kamu jangan jahil. Justru orang mengajarkan ilmu selawat berapa kali bacanya itu lebih baik. Semakin ayat dibaca semakin banyak, akan semakin banyak pahala kita. Di dalam perguruan itu ada pengobatan segala-gala. Kamu jangan kayak gitu, ya. Mudah-mudahan Mas Marcel dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat dari saya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.